Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alipia Fitriani. Saya dari kelas A semester 3 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Jadi, di sini saya akan membahas materi salah satu dari rukun Islam, yaitu yang keempat. Rukun Islam itu kan semuanya ada 5 ya. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima naik haji bagi yang mampu dan beriman. Nah, setelah disebutkan tadi bahwa yang keempat adalah zakat. Bagi orang muslim mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan kata zakat ini, tetapi agar kita mengetahui dan memahami secara detail, mari kita pelajari bersama-sama di video ini. Jadi, zakat sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, suci, subur, dan berkembang. Makna subur ini dalam arti zakat ini menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta. Pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Dikutip dari laman Badan Amil Zakat Nasional atau yang biasa yang disebut Basnas, zakat ini artinya bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Membayar zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam karena telah tercantum jelas dalam surah Al-A'raf ayat 156 yang artinya, "Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertaubat kepada Engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dari rahmatku, meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami." Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari zakat, kita akan lanjut ke jenis-jenis zakat. Jadi, jenis-jenis zakat ini juga ada 2 macam yang wajib kita ketahui. Yang pertama itu ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah jenis zakat yang wajib dibayarkan umat muslim ketika bulan Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri datang. Jadi zakat fitrah ini dapat dibayar dengan 3,5 liter makanan pokok atau yang biasa kita tentukan yaitu dengan menggunakan beras. Tetapi selain beras juga ada yang memberikannya dengan biji-bijian, gandum, hingga kurma kering. Dan itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, fungsi dari zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan dosa. Hal ini juga dilakukan dengan cara memberikan makan kepada fakir miskin dengan cara membantu mencukupi kebutuhan fakir miskin. Yang kedua, itu zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat penghasilan, yaitu zakat hasil pertambangan, pertanian, hasil laut, hasil ternak, dan perak. Pengelolaan zakat mal ini sudah diatur dalam undang-undang. Nah, undang-undangnya itu pengelolaan zakat nomor 38 tahun 1998 yang isinya zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, di dalam zakat mal ini contohnya kan tadi ada seperti emas ya. Nah, emas dan perak ini juga mewajibkan zakat yang cukup nisabnya dan telah dimiliki selama 1 tahun. Perhitungannya adalah sebesar 2,5% dari nilai emas tersebut. Contohnya gini, jika Anda memiliki emas sebesar 100 gram, maka zakat yang wajib dibayarkan adalah sebesar 2,5% dari emas tersebut. Misalnya 1 gram emas itu berharga 50.000. Maka besaran zakat yang harus dibayarkan yaitu 100 gram dikali 50.000 dikali 2,5% yang hasilnya adalah 125.000. Nah, contoh dari zakat mal kan tadi baru emas atau perak ya. Ada pula binatang ternak. Jadi kalau binatang ternak ini zakat penghasilan yang harus dibayarkannya adalah hasil ternak.
Adapun syarat hewan ternak yang terkena wajib zakat adalah hewan yang memberikan manfaat bagi manusia, digembalakan, mencari makan sendiri melalui gembala, telah dimiliki 1 tahun dan mencapai nisab. Masing-masing hewan ternak berbeda-beda, misalnya sapi. Jika jumlahnya mencapai 30 ekor, maka zakatnya berupa seekor anak sapi 1 tahun. Lalu ada dari contoh zakat mal juga ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan ini adalah zakat yang berkaitan dengan komoditas perdagangan. Zakat ini juga hampir sama dengan emas dan perak yang telah kita bahas tadi, yaitu memiliki ketentuan yakni diambil dari modal dan dihitung dari total penjualan barang sebesar 2,5% dan bisa membayarkan berupa uang dengan seharga nilai tersebut atau berupa barang dagangan. Setelah kita mengetahui jenisnya, ada pula syaratnya. Syarat wajib untuk menunaikan zakat yang pertama yaitu Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga ada mukallaf atau akil balik atau sudah dewasa, yang keempat tidak punya hutang, yang kelima memiliki harta yang cukup, dan yang keenam harta milik sendiri. Nah, setelah syarat kita akan masuk ke bagian rukun-rukun zakat. Jadi rukun zakat ini adalah tata cara bagaimana sih kita melakukan zakat dengan baik dan benar atau dengan yang sesuai ketentuan Al-Quran. Yang pertama itu niat. Sebelum kita menunaikan zakat, hendaknya membaca niat dulu untuk berzakat. Hal ini untuk mengingatkan kita bahwa kita itu berzakat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niatnya juga itu tuh dibagi lagi. Yang pertama ada pemberi zakat. Pemberi zakat ini biasa disebut muzaki, yaitu orang yang berkewajiban untuk membayar zakat. Seperti yang sudah disebutkan di atas, syarat-syarat untuk orang pemberi zakat adalah Islam, merdeka, dewasa, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada penerima zakat. Penerima zakat ini biasa disebut dengan mustahik. Mustahik ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi, orang-orang yang berhak menerima zakat ini terdapat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang disebutkan 8 kategori orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari zakat. Nah, dalam Surat At-Taubah ayat 60 ini yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Oke, akan saya jelaskan kembali ya 8 golongan orang yang berhak menerima zakat ini. Jadi yang pertama tadi fakir. Orang fakir ini yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, yang kedua itu ada orang miskin, yaitu orang yang bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhannya atau dalam keadaan serba kekurangan. Yang ketiga yaitu amil atau orang yang mengelola zakat. Yang keempat ada mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang kelima ada hamba sahaya. Yang keenam ada orang yang berutang. Yang ketujuh ada sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan ada ibnu sabil atau yang sedang melakukan perjalanan. Oke, kita lanjutkan lagi rukun-rukun zakat. Yang kedua yaitu harta yang dizakatkan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, disebutkan di zakat mal di pengertian beserta apa saja yang ada zakat mal, yaitu seperti emas, perak, hasil pertanian, hasil ternak, hasil perniagaan. Itu juga termasuk dalam rukun-rukun yang harta yang wajib dizakatkan. Dengan kita melakukan berzakat, ternyata kita mendapatkan hikmah dalam berzakat tersebut. Yang pertama, dosa akan terampuni. Orang-orang yang membayarkan zakatnya tidak hanya mendapatkan pahala, namun dosa-dosanya yang dahulu juga terampuni. Hal ini tertulis dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang artinya sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Nah, hikmah yang kedua,
yaitu mendapatkan ridho Allah. Orang yang menunaikan zakat akan mendapatkan pahala dan juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Rum yang ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Hikmah yang ketiga, akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat yang selalu membutuhkan Tuhannya, tentunya kita membutuhkan petunjuk dan pertolongannya. Bagi orang-orang yang menunaikan zakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk dan rahmatnya. Hal ini juga tertera dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 4-5 yang artinya, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang keempat, bukan orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Fusilat ayat 6-7. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Ayat 7 yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Jika umat yang taat kepada Allah dan menunaikan zakat tentunya bukan termasuk orang yang celaka, seperti yang sudah disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang tadi. Nah, yang kelima, menyempurnakan iman seseorang. Bagi umat Islam yang menunaikan zakat, keimanannya akan sempurna. Hal ini disebutkan juga dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi orang yang berzakat tentunya tidak hanya mencintai dirinya sendiri, namun dia juga peduli dengan saudaranya atau orang lain. Dengan mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri, keimanannya akan lebih sempurna. Ternyata dengan satu cara kita berzakat, banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari zakat tersebut. Maka dari itu, bagi kalian jangan lupa untuk melakukan zakat pada bulan Ramadan atau menjelang hari raya Idul Fitri. Karena ini sangat diwajibkan dan hikmahnya sangatlah menjanjikan. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dari pengucapan maupun dari penyampaian, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.